Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Rizky Krisnawati dengan NIM 20170111062 rombel 6. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Bapak mengenai Awatara dan orang suci. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu? Orang suci terdiri dari kata orang dan suci. Orang berarti manusia dan suci berarti kemurnian dan kebersihan lahir batin. Jadi, orang suci ialah manusia yang memiliki kekuatan mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta peka akan getaran-getaran spiritual, belas asih, dan memiliki kemurnian batin dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama. Agama Hindu memiliki banyak sebutan bagi orang suci, seperti Sulinggih, Maharsi, Bagawan, dan sebutan gelar orang suci lainnya. Sulinggih berasal dari kata su dan linggih. Su artinya utama atau mulia, dan linggih artinya kedudukan atau tempat utama. Jadi Sulinggih adalah orang yang diberikan kedudukan utama dan mulia karena kesucian diri dan perilaku luhurnya, serta mampu membimbing umat mendekatkan diri kepada Sang Yang Widi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan cara penyucian orang suci. Seorang yang telah didiksa, maka ia berstatus sebagai orang suci, atau di Bali sering disebut Sulinggih. Diberi gelar sesuai dengan wangsanya atau keturunannya, dan mempunyai wewenang ngelokapalaceraya. Sebelum puncak acara di Diksita dilakukan, terlebih dahulu seorang calon harus mempersiapkan diri lahir dan batin. Di antara persiapan itu adalah melakukan Wedadhyana dan Wedaraksana, yaitu mempelajari Weda dan menjaga Weda. Di samping itu juga melakukan Tirtayatra ke pura-pura kayangan jagat dan dangkayangan untuk menyucikan diri. Yang ketiga, mengapa orang suci agama Hindu, Pandita Pinandita, sangat besar perannya dalam kehidupan beragama? Orang-orang suci dalam agama Hindu sangat besar dan penting perannya dalam kehidupan beragama, pembinaan umat, dan sebagainya. Sejarah agama Hindu pun telah membuktikan bagaimana peranan para orang-orang suci Hindu pada zaman dulu di dalam menyebarkan agama Hindu, di dalam pembinaan kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat, dan meneruskan ajaran tersebut pada masa berikutnya. Agama Hindu yang mendasarkan ajaran pada pustaka suci Weda dalam sejarahnya mulai berkembang di lembah Sungai Sindhu, India. Di lembah sungai inilah salah satu contoh peranan orang-orang suci Hindu, yakni Resi Bagawan Vyasa menerima wahyu dan ide Sang Yang Widi Wasa yang kemudian mengabadikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Yang keempat, jelaskan pengertian orang suci, Pandita Pinandita. Orang suci atau Pandita Pinandita adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin. Dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Yang kelima, jelaskan sasana dan wewenang orang suci. Seseorang yang telah didiksa, maka ia berstatus sebagai orang suci, atau di Bali sering disebut Sulinggih. Diberi gelar sesuai dengan wangsanya atau keturunannya, dan mempunyai wewenang ngelopaksarya. Sebelum puncak acara di Diksita dilakukan, terlebih dahulu seorang calon harus mempersiapkan diri lahir dan batin. Di antara persiapan itu adalah melakukan Wedadhyana dan Vedaraksana, yaitu mempelajari Weda dan menjaga Weda. Di samping itu juga melakukan Tirtayatra ke pura-pura kayangan jagat dan dangyang untuk menyucikan diri.
Nomor 6. Jelaskan riwayat singkat orang suci agama Hindu. Orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani, serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih yang disertai kemurnian lahir dan batin. Dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh gelombang hidup suka dan duka. Di Indonesia, orang suci juga dikenal dengan nama Pandita dan Pinandita. Berdasarkan sifat yang khas, dapat disebutkan karena kesaktiannya dan kemujizatannya, kesucian perbuatannya, serta idealismenya. Yang demikian patuh pada fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Namun dalam sejarah peradaban dunia, orang suci secara umum dikenal dalam agama Hindu yakni dengan nama resi. Para resi ini merupakan orang dalam agama Hindu yang berhasil menerima wahyu dari ide Sang Yang Widiwasa. Adapun yang penting diketahui oleh generasi pewaris agama Hindu tentang orang suci atau para resi yang pernah menerima wahyu dari Dewata atau Brahman, yaitu Gretsamada, Wiswamitra, Wama, Atri, Bharwaja, Wasita, dan Kanwa. Nomor 7. Jelaskan apa yang dimaksud awatara dalam agama Hindu. Awatara atau avatar dalam agama Hindu adalah inkarnasi dari Tuhan Yang Maha Esa maupun manifestasinya. Tuhan Yang Maha Esa ataupun manifestasinya turun ke dunia, mengambil suatu bentuk dalam dunia material, guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma, dan menyelamatkan orang-orang yang melaksanakan dharma atau kebenaran. Nomor 8. Jelaskan sloka-sloka yang menjelaskan kemunculan awatara Hindu. Dalam Bhagavata Purana disebutkan Krishna Warnam Dvisaknam Sangopangastra Parisadam Yajñam Sankirtanam Prayairyanti Hisu Medhasah. Pada zaman Kali, orang cerdas bersama-sama memuji nama-nama suci Tuhan untuk menyembah penjelmaan Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menyanyikan nama Krishna. Walaupun wajah-wajah beliau tidak hitam, beliau adalah Krishna sendiri. Beliau diiringi oleh rekan-rekan, hamba-hamba pelengkapan, dan teman-temannya yang dekat. Sloka ini adalah merupakan salah satu ramalan akan munculnya penjelmaan Tuhan sebagai seorang Bhakta yang senantiasa menggunakan nama suci Tuhan. Dijelaskan pula bahwa beliau adalah Sri Krishna sendiri meskipun beliau muncul dalam warna kulit yang tidak hitam. Lebih lanjutnya dijelaskan dalam Mahabharata Dharma Wisnu Saharasana Stotra. Suparna Warno Hemangoparngas Candanangadi Sanyasa Karse Smah Santonista Santi Parayana. Dalam kegiatannya pada usia muda, beliau muncul sebagai orang yang berumah tangga yang berwujud kuning emas. Anggota-anggota badannya tampan sekali. Badannya diolesi dengan tepal terbuat dari kayu cendana. Warna badannya seperti emas cair. Dalam kegiatan berikutnya, beliau menjadi sannyasi dan beliau tenang sentosa. Beliaulah yang menyebabkan tempat kedamaian dan bakti tertinggi, sebab beliau membuat terdiam orang yang bukan penyembah dan tidak mengakui bentuk pribadi Tuhan. Penjelasan yang serupa juga disampaikan oleh Sri Krishna kepada Maharsi Vyasa dalam Upa Purana. Yang ke-9, sebutkan dasa awatara.
10 awatara Wisnu dalam agama Hindu. Yang pertama ada Matsya Awatara, yang kedua Kurma Awatara, yang ketiga Waraha Awatara, yang keempat Narasimha Awatara, yang kelima Wamana Awatara, yang keenam Parasurama Awatara, yang ketujuh Rama Awatara, yang kedelapan Krishna Awatara, yang kesembilan Buddha Awatara, dan yang kesepuluh Kalki Awatara. Jelaskan jenis-jenis awatara. Matsya Awatara. Matsya Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Satyabrata yang lebih dikenal dengan Waiwasta Manu atau putra Wiwasman, Dewa Matahari. Yang kedua, Kurma Awatara. Kurma Awatara muncul pada zaman Satya Yuga, mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Yang ketiga ada Waraha Awatara. Pada zaman Satya Yuga atau kebenaran, hidup seorang raksasa bernama Hiranyaksipu. Hiranyaksa hendak menenggelamkan bumi ke dalam lautan kosmik, suatu tempat entah berantah di dalam semesta. Yang keempat ada Narasingha Awatara. Pada akhir zaman Satya Yuga, seorang raja Asura bernama Hiranyaksipu sangat membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu, termasuk pengikutnya. Karena bertahun lalu Hiranyaksa atau adiknya dibunuh oleh Waraha Awatara. Yang kelima, Wamana Awatara. Wamana Awatara terdapat dalam Bhagavanta Purna. Menurut kitab, ia adalah seorang Brahman mungil, putra Aditi dan Kasyapa. Pada zaman itu, Treta Yuga, hiduplah seorang raksasa bernama Bali, seorang asura dan cucu dari Prahlida. Ia telah menguasai bumi dan menguasai surga dari Dewa Indra. Yang keenam ada Parasurama Awatara. Parasurama Awatara dikisahkan di dalam Brahma Purana. Dalam kisah ini disebutkan bahwa Parasurama dilahirkan dalam keluarga Brahmana Jamadagni. Pada masa mudanya ia pernah membunuh ibunya sendiri bernama Renuka. Hal itu karena kesalahan Renuka sendiri sehingga membuat Jamadagni marah besar. Jamadagni kemudian memerintahkan anak-anaknya untuk membunuh ibu mereka dan berjanji akan memenuhi keinginan mereka. Semua menolak kecuali Parasurama yang cerdas. Yang ketujuh ada Rama Awatara. Kisah tentang Rama Awatara ini adalah kisah yang sangat umum dan dikenal dengan nama Ramayana. Bahkan kisah ini telah diterjemahkan dalam pewayangan Jawa. Misi Rama lahir ke dunia adalah untuk membinaskan kaum raksasa yang bertindak sewenang-wenang, memindas, dan bertingkah laku di luar dharma. Raja dari kaum raksasa tersebut bernama Rawana. Saking jahatnya Rawana sampai membuat Pertiwi menangis dan memohon perlindungan Dewa Wisnu. Dewa Wisnu pun lahir ke dunia sebagai Rama. Yang kedelapan, Krishna Awatara. Krishna adalah salah satu dewa yang dipuji oleh umat Hindu. Berwujud pria berkulit gelap atau biru tua, memakai dhoti kuning dan mahkota yang dihiasi bulu merak. Dalam seni lukis dan arca, umumnya ia digambarkan sedang bermain seruling sambil berdiri dengan kaki yang ditekuk ke samping. Legenda Hindu dalam kitab Purana dan Mahabharata menyatakan bahwa ia adalah putra ke-8 Basudewa dan Dewaki, bangsawan dari kerajaan Surasena, kerajaan mitologis di India Utara. Secara umum ia dipuji sebagai awatara inkarnasi Dewa Wisnu ke-8 di antara 10 awatara Wisnu. Yang ke-9 ada Buddha Awatara. Sang Buddha sebelumnya bernama Pangeran Siddhartha Gautama. Beliau lahir dalam keluarga suku Sakya yang sangat teguh menjalankan tradisi leluhur. Mereka lahir di dalam keluarga Hindu. Ayahnya adalah seorang raja di kerajaan Kapilawastu bernama Raja Sodana. Yang ke-10 ada Kalki Awatara. Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ketika dunia sudah mencapai puncak usia yang dikenal dengan istilah akhir zaman atau zamannya Kali Yuga. Kalki Awatara dengan menunggang kuda putih, bersenjata pedang dan pecut sakti berkeliling dunia, menegakkan kebenaran sehingga dunia terhindar dari kehancuran. Kalki Awatara diyakini dapat mengembalikan keadaan zaman dari kacau belau
balau menjadi zaman keemasan yang masyarakatnya hidup makmur, adil, dan sejahtera. Baik, sekian pemaparan jawaban dari saya. Saya akhiri dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.